Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membuat daftar isi yang otomatis seperti ini ya. Otomatis maksudnya ini sudah terisi secara otomatis. Ini kita tidak perlu scroll lagi seperti ini. Kita tinggal klik sudah menuju judul tulisan yang kita inginkan. Ya, bisa dari sini, bisa dari sini juga dengan cara mengklik kontrol. Nah ini seperti ya, ada jari. Nah, oke. Kembalinya menggunakan ini. Nah, oke ya, tinggal praktek, simak video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kembali di channel YouTube. Kali ini kita akan belajar lagi Microsoft Office, khususnya Microsoft Word. Dan tema kali ini belajar membuat daftar isi secara otomatis di Microsoft Word. Ini kebetulan mungkin untuk teman-teman yang mempunyai tugas skripsi atau makalah yang butuh membuat daftar isi, coba disimak video tutorial berikut. Oke ya, kita mulai. Pertama, kita buka file kita. Ini saya sudah punya file. Ini potongan skripsi ya. Saya mulai dari kata pengantar. Hanya contoh saja ya. Yang penting nanti bisa dipahami intinya. Pertama yang kita harus pahami, di sini teman-teman harus paham dulu bab dan subbab. Seperti ini nih, anggap saja bab ya. Saya punya gambaran seperti ini. Nah, karena kita nanti akan menggunakan menu heading ini, heading. Nah, ini misalnya ini kita anggap ini heading 1, heading 1, heading 1. Nah, sub ini heading 2. Jika ada sub lagi berarti heading 3. Seperti itu seterusnya. Ini heading 2, ini heading 1, heading 2, heading 3. Jadi harus paham tentang sub, bab dan sub. Oke, kita mulai. Pertama kita klik dulu Ctrl F di keyboard untuk menampilkan navigasi seperti ini. Nah, supaya kita bisa mengontrol bab dan subbab yang sudah kita tandai ya. Oke, pertama kita eksekusi ini kata pengantar. Ini kita masukkan sebagai heading 1. Jangan langsung diklik ini, tapi klik kanan pada heading 1, kemudian update heading to match selection. Nah, ini masuk otomatis ya. Oke, lanjut. Nah, di sini nanti di bawahnya lembar atau halaman kata pengantar ini kita kosongi nanti ya, untuk sebagai tempatnya daftar isi. Tapi nanti tidak apa-apa. Ini sekarang bab 1. Ini kita masuk heading 1. Tidak usah diklik kanan karena formatnya sudah sama seperti tadi. Nah, langsung masuk ya. Kemudian ini, nah ini karena otomatis ya, dari sini saja kita ngebloknya. Ini berarti heading 2. Klik kanan, update heading. Nah, masuk ya. Untuk selanjutnya kita lakukan sama. Tanpa klik kanan lagi, sudah sama formatnya. Oke. Nah, ini bab 2 ya. Bab 2 berarti heading 1. Tidak usah klik kanan langsung karena formatnya sama. Nah, ini karena ini menggunakan penomoran atau otomatis, sehingga tidak bisa langsung menggunakan heading 2. Coba kalau kita heading 2, nah dia akan mengikuti otomatis lanjutan huruf E yang ada di bab 1. Caranya bagaimana? Ctrl Z dulu. Caranya adalah kita pergi di titik 3 ini, kemudian create a style, kemudian kita buat nama baru. Ini sub yang ada di bab 2, kita kasih beri nama saja sub 2 begitu. Kemudian modify, yang kita ubah ini ya, style based on, kita ubah heading 2. Heading 2 itu kan. Nah, kemudian kita ubah ini bold, ini kiri,
Sudah ya, ini sudah betul, Times New Roman kemudian 12. Oke. Nah, ya menjadi A, normal lagi. Untuk selanjutnya berarti kita menggunakan sub 2. Oh, ini tadi ini yang lama masih ada ya. Kita yang baru ini berarti sub 2. Nah, jika ketemu lagi, nah ini bukan heading 2 tapi yang barusan, ikut yang barusan. Nah, ini ya. Formatnya ikut yang terbaru. Nah, ini sub dari B ya. Berarti ini heading 3. Heading 3. Nah, ini ya. Klik kanan, update. Nah, ini masuk di sub 3. Sub B. Ini juga sama, langsung saja, tidak usah klik kanan. Ini kenapa tanpa pengaturan? Karena ini tidak otomatis nomor ini ya. Nah, ini tidak otomatis penomorannya, manual. Jadi langsung tanpa pengaturan pembuatan new style seperti di sub 2. So, nah ini ikut di sub 2 tadi ya. Sub 2. Nah, ini ya. C. Ini heading 3. Ini heading 3. Heading 3. Ini heading sub 2 ya. Ini karena masih ada di bab 2 nih Mas ya. Formatnya masih sama di sub 2 tadi yang kita buat. Kemudian ini juga sama sub 2. Nah, ini heading 3 ya. Kemudian heading 3. Ini ya, secara otomatis terisi. Kemudian ini masih ada di bab 2 menggunakan sub 2 yang kita atur tadi. Ini juga sub 2. Nah, kita masuk di bab 3. Bab 3 langsung saja heading 1. Nah, ini ya. Heading 1. Tak usah klik kanan karena tadi sudah di pertama, formatnya sama ya. Nah, ini karena sudah masuk di bab 3, kalau kita menggunakan sub ini, nah itu akan mengikuti atasnya ya. Ini jadi I, ini H, I. Ctrl Z. Kalau kita klik ini juga tidak bisa. Nah, ini ya, tidak bisa. Ini harusnya kan A. Jadi harus kita atur lagi. Pergi sini, titik 3, kemudian create a style, kemudian kita beri nama sub 3, modify, kemudian ini ganti based on heading 2, kemudian ini bold, light. Oke. Nah, ini ya, langsung A ya, sub 3 ini berarti yang kita buat barusan. Ini sub 3, sub yang ada di bab 3 maksudnya, sub 3 supaya enak mengingatnya. Sudah selesai, tinggal daftar pustaka, kita blok, kemudian heading 1. Heading 1. Nah, selesai teman-teman. Nah, enaknya menggunakan teknik seperti ini, kita tidak perlu men-scroll lagi ya, tinggal chat ini seperti link. Nah, kita ingin di mana, ini sudah otomatis akan menuju lokasi yang ingin kita tuju ya. Nah, ya, kita di kata pengantar tadi, di bawah kata pengantar kita beri lembar kosong untuk diisi daftar isi. Ctrl Enter. Nah, ya, Ctrl Enter, kita buat daftar isi. Daftar isi. Kita perbesar. Ini C.
sini C1 ya. Kita tengah, betul ya. Sip. Nah, setelah ini untuk secara otomatis ini terbentuk menjadi daftar isi, kita pergi ke reference ini, kemudian pergi ke table of content. Kita pilih ini ya, konten satu saja ya. Nah, ini ya, boom, jadi teman-teman. Secara otomatis sudah jadi ya. Ini misalnya daftar isi ini yang tidak tercantum, misalnya kita cantumkan di sini, bisa langsung kita kasih heading juga ini ya di daftar isi. Heading 1 berarti ya. Nah, di sini masuk, tapi di sini belum masuk. Kita update. Klik di sini, kemudian update. Pilih update entry table. Oke. Boom. Nah, ini masuk ya. Cocok ya. Ini di Romawi 3. Sip. Mudah ya teman-teman ya. Ini tinggal dihapus saja. Kalau teman-teman ingin menebalkan tulisan ini, tinggal Ctrl B. Seperti itu ya. Mudah. Dan seterusnya ya. Mudah ya teman-teman. Selamat mencoba untuk teman-teman yang ingin membuat daftar isi secara otomatis. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa dukung channel YouTube dengan cara subscribe, like, dan share di media sosial teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.